Sekitar tahun 304 sebelum Masehi, seorang saudagar bernama Zeno terdampar di sebuah pelayaran perdagangan. Dia hampir kehilangan segalanya. Dalam perjalanannya ke Athena, ia diperkenalkan dengan filsafat oleh filsuf sinis Krates dan filsuf Megarian Stilpo yang mengubah hidupnya. Dia kemudian pindah ke tempat yang dikenal sebagai Stoa Voikel, yang secara harfiah berarti serambi yang dicat. Didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi, reruntuhannya pun masih terlihat. Ada beberapa filsuf stoik yang terkenal mengembangkan filsafat stoikisme ini, yaitu Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Marcus Aurelius lahir 26 April 121, tidak ada yang meramalkan bahwa Marcus Catilius Severus Annius Verus suatu hari nanti akan menjadi kaisar kekaisaran Romawi. Kaisar Hadrian yang akan mengenal Markus muda melalui prestasi akademisnya, merasakan potensinya dan mulai mengawasi anak itu. Menjelang ulang tahun Markus yang ke-17, Hadrian mulai merencanakan sesuatu yang luar biasa. Dia akan menjadikan Marcus Aurelius sebagai kaisar Roma. Markus akhirnya menjadi kaisar kekaisaran Romawi dan memerintah selama hampir 2 dekade hingga kematiannya pada tahun 180. Pemerintahannya pun tidak mudah. Perang dengan kekaisaran Partia, kaum barbar yang mengancam kekaisaran di perbatasan utara, kebangkitan agama Kristen, serta wabah yang menewaskan jutaan orang. Sejarawan terkenal Edward Gibbon menulis bahwa Markus adalah yang terakhir dari 5 kaisar terbaik. Kekaisaran Romawi diperintah oleh kekuatan absolut, di bawah bimbingan kebijaksanaan dan kebajikan. Bimbingan kebijaksanaan dan kebajikan itulah yang membedakan Markus dari mayoritas pemimpin dunia dulu dan sekarang. Kita bisa lihat jurnal yang ditinggalkannya, yang sekarang dikenal dalam sebuah buku yang berjudul Meditation. Sebuah buku hasil pemikiran pribadi orang yang paling berkuasa di dunia, menasihati dirinya sendiri tentang bagaimana menjadi lebih berbudi luhur, lebih adil, lebih kebal terhadap godaan, dan lebih bijaksana. Dan bagi Markus, stoikisme menyediakan kerangka kerja untuk menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin salah satu kerajaan paling kuat dalam sejarah manusia. Seneca lahir sekitar 4 sebelum Masehi di Cordoba, Spanyol, putra seorang penulis kaya dan terpelajar. Seneca ditakdirkan untuk hal-hal besar sejak lahir. Ayah Seneca memilih Attalus the Stoic untuk mengajari putranya, terutama karena reputasinya sebagai orang yang sangat fasih dalam berbicara. Putranya mengikuti pendidikan dengan penuh semangat. Dia dengan riang datang ke ruang kelas, menjadi yang pertama tiba dan terakhir meninggalkannya. Pelajaran paling kuat yang Seneca pelajari dari Attalus adalah keinginan untuk berkembang secara praktis di dunia nyata. Tujuannya belajar filsafat adalah untuk membawa bersamanya satu hal baik setiap hari. Dia harus pulang sebagai pria yang lebih sehat atau dalam perjalanan untuk menjadi lebih sehat. Tetapi di awal usia 20 tahunan, kondisi kesehatan Seneca hampir merenggut mimpinya. Sebuah kondisi paru-paru memaksanya melakukan perjalanan panjang ke Mesir untuk memulihkan kondisinya. Ia kembali ke Roma pada usia 35 tahun pada tahun 31 Masehi. Masa yang penuh kekerasan, korupsi, serta gejolak politik. Hidupnya berubah tajam pada tahun 41 Masehi ketika Claudius menjadi kaisar dan mengasingkan Seneca ke Pulau Korsika. 8 tahun kemudian, Agrippina, ibu dari calon kaisar Nero dan istri Claudius, memanggil Seneca dari pengasingan untuk menjadi guru dan penasihat putranya. Pada usia 53 tahun, Seneca tiba-tiba diangkat ke pusat kehidupan di istana sebagai penasihat kekaisaran. Epictetus merupakan seorang budak yang tidak diketahui namanya. Epictetus dalam bahasa Yunani berarti diperoleh. Epictetus memang dilahirkan dalam perbudakan. Sebutan Epictetus dari pemiliknya, Epaphroditus, tidak mengejutkan karena Epaphroditus dikenal kejam bahkan menurut standar Romawi. Penulis Kristen kemudian memberitahu kita bahwa Epaphroditus kejam dan bejat. Pada satu titik, dia memutar kaki Epictetus dengan sekuat tenaga. Sebagai hukumankah atau sebagai kesenangan? Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita dengar hanyalah bahwa Epictetus dengan tenang memperingatkannya karena bertindak terlalu jauh. Ketika kakinya patah, Epictetus tidak mengeluarkan suara. Dia tidak mengeluarkan air mata sedikit pun.
Dia tersenyum dan menatap tuannya dan berkata, "Bukankah aku sudah memperingatkanmu?" Selama sisa hidupnya, Epictetus berjalan dengan pincang. Tapi Epictetus tetap tak tergoyahkan oleh insiden itu. Kepincangan hanyalah halangan bagi kaki, tetapi tidak bagi keinginan. Epictetus hanya memilih untuk melihat kecacatannya sebagai cacat fisik, dan sebenarnya ide itulah yang mendefinisikan inti dari keyakinan filosofisnya. Hidup itu seperti sebuah drama. Kamu seharusnya senang berperan sebagai orang miskin, lumpuh, pejabat, atau orang biasa, dan pastikan kamu bertindak secara alami. Karena ini adalah urusanmu, untuk berperan dengan baik sesuai dengan karakter yang diberikan kepadamu. Untuk memilihnya adalah hal lain. Dan dia melakukannya. Hukum yang ditetapkan oleh Augustus pada 4 sebelum Masehi menetapkan bahwa budak tidak dapat dibebaskan sebelum ulang tahun ke-30 mereka. Epictetus tidak mendapatkan kebebasannya sampai tak lama setelah kematian Kaisar Nero. Dia memilih untuk mendedikasikan diri sepenuhnya untuk filsafat dan mengajar di Roma selama hampir 25 tahun. Sampai Kaisar Domitianus mengusir semua filsuf di Roma. Epictetus melarikan diri ke Nikopolis di Yunani, di mana ia mendirikan sekolah filsafat dan mengajar sampai kematiannya. Itulah sejarah singkat mengenai Stoikisme dan para filsuf yang mengembangkan filsafat Stoikisme ini. Di video selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja hal-hal yang dipelajari di Stoikisme dan bagaimana kamu memulainya. Gadis Tangguh pamit, see you!